Aku tunjukin lagi. Aku tunjukin, gitu ya. Memang agak ini, kita harus ekstra sama saudara-saudara Kristen ini. Tapi tujuan kita bukan intimidasi ya. Ya, nih ya. Oke, nih ya. Nih, udah kelihatan belum? Lukas 21 nomor 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata apa ini? Akulah dia. Cuman ini kok malah dibawa ke dua-dua? Apa hubungannya sama dua-dua? Lukas 22. Lukas, oke nih bang, gitu, Lukas 22 itu berhubungan dengan Yohanes 18 tadi, 5 itu, bosan di situ jelas, bukan ada tulisan dia gitu, jelas kok. Maka kata Yesus kepada, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman, gitu loh. Berhubungan itu, coba lihat di bawah perikop itu jelas tuh, berhubungan di Matius, berhubungan Markus, dengan Yohanes 1 ayat 5 tadi, 18 ayat 5 itu. Oke. Framing di Yohanes 18 ayat 5 doang. Oh, framing itu kan data loh. Yohanes 18 nomor 5 tadi. Pembacaannya itu menalarkan ke arah tendensius. Padahal coba kita bandingkan dengan tendensius bagaimana yang saya bawakan dengan Pak D Sugi tadi. Ini kan dasarnya dari Pak D nih. Kita buka dari original teks. Kenapa? Ya betul gini bang. Seandainya betul abang bilang. Jadi Judas yang di apa itu? Yang jadi mau ditangkap itu. Logis nggak dia yang mau menjual Yesus, dia mau dia apa disalib? Bodoh lah. Logis. Bodoh banget. Logis. Kenapa? Bodoh banget Pontius Pilatus sampai dihakimin. Apalagi orang mengapa logis? Saya jawab. Jangan paksakan kamu punya statement. Lanjut. Jawab pakai Amsal 21 ayat 18. Iya. Selain itu ada lagi juga Pak De. Ada juga. Ya sabar dulu. Amsal 21 nomor 18 ya Pak De ya? Iya. Ini dalil bahwa orang fasik itu logis itu. Ini perkataan Elohim ini. Ya kan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar. Satu lagi. Mazmur 23. Keluaran 23. Oh, Mazmur dulu. Mazmur berapa, Pak De? 91 ayat 8. Oke. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nggak nyambung. Loh. Itu nubuatan tuh Yesus itu. Yesus belum ada di Muhammad itu. Yang belum. Itu nubuat, Bang. Ya, saya bacakan Pak De. Lukas 24. Sabar dulu. Kalau kau bukan mengatakan nubuat. Kalau kau mengatakan bukan nubuat, kita baca Lukas 24 nomor 44. Itu maksudnya ya Pak, orang jahat akan menerima hukuman. Lukas 24. Yang sebenarnya mereka rencanakan untuk orang benar. Jadi orang jahat itu dia biasa merancang kejahatan untuk orang benar. Ya, itu menurut Kristen begitu, nggak apa-apa. Itu hukumannya gitu loh Pak. Ya, menurut Kristen seperti itu Bu. Ibu masih harus tetap memikirkan sejak kapan titik dan koma itu di bahasa Yunani ya. Jangan masuk dulu kalau nggak nemu jawaban. Tapi kan kalau diterjemahkan seperti kata Bapak itu nggak nyambung. Nggak nyambung ya, sama keseluruhan kalimat, keseluruhan perikop dan satu Alkitab juga nggak nyambung. Berlaku jujur lah. Jujur. Lo yang nggak jujur itu kalian. Lo kenapa ini? Loh, kalian jujur. Oke, saya lanjutkan dulu Pak. Sabar. Tuduhan kalau sabar dulu. Kalau tuduhan ya sebentar dong. Tadi kan ada tuduhan, itu bukan nubuatan. Ya Pak Kuira ya. Ya, silakan Bu Nita. Ya. Dan Pak Dito tidak jujur lah, mengerti teks itu. Sabar dulu dong, gantian kita ngomong. Kita ngomong gantian. Saya menanggapi kalau Mazmur dan Amsal tadi, kisah kitab para nabi, kemudian ada Taurat yang belum kita baca. Ini kalau bukan nubuatan yang dikatakan Yesus, ya. Dia mengatakan dicatat dalam Lukas 24 nomor 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni semua harus digenapi, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa,
dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Koerap ini nggak ada ilmu. Mohon maaf bro Koerap, kau cuman main congor. Lebih baik kau diam. Ini kita bicara Abang kan ada nggak bisa data. masuk di Lukas 22 kan? Ngelak terus 21 langsung 24. Kita kan cerita Kamu tadi mengatakan atas nama Yudas loh bang. Kamu Abang mengatakan, nah kan kamu mengatakan bahwa apakah Yudas yang terkutuk, yang disalibkan, kan nah, gitu kan? terkutuk lagi bukan. Antara kata dia yang klaim itu si Yudas, tapi di Ya, Yohanes makanya. 18 ayat 5 itu kan masih bersinergi dengan pengakuan dari Lukas. Buka Lukas 22 ayat itu dari yang 48 gitu loh. Itu narasinya sama itu. Coba lihat di perikop itu. Kenapa kamu pada saat kita baca Mazmur itu tidak ada nubuatan tentang itu? Bukan, jangan lari dulu. Sekarang menyangkut Yudas dulu kok lari. Enggak, kenapa Dito. ngomong lari? Kenapa ngomong lari? Bang Dito mengerti apa mengenai Mazmur? Ini malah ngomongin apa lagi? Oke Bang Kapola yang lain mereka itu kayaknya kulihat kok lucu-lucu. Enggak. Apanya mereka yang nggak lucu? jujur. Mereka nggak Coba, jujur. coba ayat. Itu aja. Pertanyaan saya, Mazmur itu kapan ditulis? Bang, jangan mengalihkan topik yang lagi kita bicarakan. Anda kalau misalnya Abang ahli kitab. mengerti tentang diskusi, mengerti tentang diskusi, mohon maaf. Kalau Anda mengerti tentang diskusi, ini kita lanjutkan yang kita sedang diskusikan, bukan membuat tema baru. Kenapa Anda masuk kepada Mazmur penulisan kapan? Apa tendensiusnya mengenai dengan dalil yang kita bawa? Apa dasar Anda? Kalau Anda bocil, mohon maaf, bukan tempat bocil di sini. Kalau cuma framing, mengatakan kami tidak jujur, itu bukan dialektika. Itu framing. Anda mending di bawah, nonton bagaimana cara berdiskusi yang baik dan benar. Kalau cuma naik, Bang Dito sama Pak Desugi, cobalah jujur. Ini ngomong apa kau Pak? Anda ngomong apa? Oke, kita lanjutkan. Tentang akulah dia. Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 18 nomor 5 itu jelas secara original teks dia tidak ada leksikonnya. Ego emi Yudas. Akulah Yudas. Ini poinnya yang lagi kita diskusikan. Kenapa bawa ke Mazmur dibilang kalau mau cuman defensif buka room sendiri, ya nggak usah ke sini. Silakan Bapak kalau mau tanggapin versi daripada universal, pemahaman perspektif. Kita belajar dari original teks bahwa terjemahan ini mengalami distorsi, penambahan dan dikurangin. Saya tadi sudah mengatakan kepada Ibu Nita dan Pak Kuirop, 2 Korintus 12 nomor 16 yang di dalam bahasa Inggris itu menjadi pengakuan, di dalam terjemahan menjadi tuduhan. Anda harus benar-benar gentle bahwa terjemahan ini gabrol. Bahasa Indonesia ini gabrol. Yang kemudian memasukkan theos menjadi Allah, ini luar biasa. Luar biasa gabrol. Original teksnya theos. Apa dasarnya menjadi Allah? Nggak ada. Nggak nyambung. Sementara di King James Version God. Di Indonesia muncul-ujuk menjadi Allah. Mati akal kalian ini kurasa. Mati kurasa akal kalian. Serius, kita mau diskusinya, kita kembali kepada original text. Ternyata pemahaman Yesus katanya kepada mereka, akulah Yudas. Kan gitu nih konteksnya. Yohanes 18 nomor 5, jawab mereka, Yesus orang Nazaret katanya berkata kepada mereka, akulah Yudas. Jadi materi ini secara original teks terjemahan sudah tidak mampu jawab. Ikut menutupi bahwa di original teks ini Yesus kok bilang akulah Yudas. Kemudian para tentara dan imam itu ambruk ke belakang, jatuh ke belakang. Kenapa?
Ya karena dia kaget. Awalnya dia berangkat bersama dengan dia, begitu sampai di tempat lokasi, kok dia ini bilang akulah Yudas. Share dulu. Sekarang saya minta, karena Anda kan cukup bagus ilmu di bidang original text. Karena dia berhubungan dengan dengan Lukas 22 ayat 48. Coba original text-nya, apakah jadi Yudas juga? Yang mana? Itu berhubungan itu Bang dengan pendapat. Yang mana? Lukas berapa? Ayat 48. Lukas 22 ayat 48. Tentang mencium ya? Ya, cek di original text apa sih yang cium itu siapa? Yesus mencium sendiri atau gimana? Sabar. Ini versi Lukas. Kalau yang kita bahas tadi versi penangkapannya Yohanes, ya. Oke. Ada 4 itu, ada Matius, ada Markus. Ya, jawaban saya tadi sudah saya sampaikan, tapi ini saya lagi bantu dia secara original teks. Lukas. Jawaban saya sebenarnya sudah saya jawab. Ini retorika itu mudah. Lukas betul. Oh, dia di Yohanes. Sekarang Lukas gimana? Kan berhubungan saya lihat tuh. Ada 40 berapa tadi? 48 ya? Iya 48. Lukas 22 ayat 48 itu. Di perikopnya katakan aja sebenarnya. Hai Yudas 2455. Betul. Yesus itu 24. Original teksnya, maka kata Yesus di sini leksikonnya adalah 2424. Kepadanya itu 846. Hai Yudas, hai-nya nggak ada. Yudasnya hai-nya nggak ada. Adanya langsung Yudas. Engkau menyerahkan. Ini ada 2 suku kata nih, tapi original teksnya adalah paradidomi, menyerahkan atau diserahkan. Paradidomi. Kemudian anak manusia, anak ini huios. Huios itu artinya anak, seorang putra. Kemudian manusia itu antropos. Dengan ciuman filema. Dengan ciuman itu filema, kiss. Simpulkanlah itu. Ciuman. Simpulkanlah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Loh, karena itu berhubungan itu. Versi Yohanes seperti itu, Lukas seperti itu. Anda kan memframing di original text. Padahal itu sama dengan baik. Dengan 48 apa tuh? Apakah si Yudas juga saya jawab. Menurut pemahaman saudara di kitab Yohanes tadi, ada nggak tentang ciuman? Loh, kan saya minta original text. Enggak, jawab saja, jawab. Tolong jawab, jangan dibantah. Jawab saja. Ada atau tidak tentang ciuman? Tidak ada. Oke, tidak ada. Menurut saudara, Lukas ini dia menyaksikan langsung, dia menulis atau dari pewartaan? Sekarang kok ke situ? Sekarang ini kenapa? Tinggal jawab tulisan ini. Bukan, saya bertanya. Saya bertanya. Lukas menuliskan itu, dia ada di lokasi atau mendapatkan dari pewartaan? Udah ada kan, ngapain saya tanggapi lagi gitu? Kan nggak mungkin lah. Apa jadinya? Karena Anda nggak cocok. Sekarangnya cocok dengan kayak apa itu ayat apa yang itu asli original teks, mungkin Anda ketawa. Sekarang diam sendiri. Makanya saya tanya samamu. Kalau Yohanes disangkanya itu murid Yesus, berarti Yohanes ada di tempat dong. Peristiwa penampakan, ya kan? Kalau Yohanes murid Yesus, kok nggak bisa berpikir seperti itu? Lah Lukas ini ada nggak di tempat kejadian penangkapan Yesus kemudian menuliskan kisah ciuman itu? Karena gini Bang, di Lukas dengan Matius dia menceritakan ada kucing. Solang generasi. Coba buktinya Anda baca. 48 juga dengan kode mencium gitu loh, tangkap dia gitu. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Silakan. Kok lari ke situ? Lah, supaya Anda tahu kalau Lukas ini menuliskan kepada yang mulia Theophilus, dia melakukan penyelidikan.
orang kan Dito. Apa yang KO rupanya saudara? Sayang sekali. Anda kelihatan udah dari tadi memang kita tidak sebanding dalam pemahaman. Aku dari tadi lo sini bang. Dari awal saya semua hanya bertanya. udah bawa. Saya hanya bertanya. Saya siapa yang bilang bang ini kue rap ini frontal nggak sopan? Siapa yang bilang nggak sopan? Saya hanya mengatakan secara pemahaman saya melihat dari 4 gospel hanya Lukas yang betul-betul di luar murid Yesus, begitu ya? Betul? Jadi maksud abang tulisan Lukas nggak jelas gitu ya? Loh, dia bukan nggak jelas. Ini penyelidikan Yudas. Ini penyelidikan Lukas tentang Yudas. Yang kita berdebat tentang Yesus. Para orientalis itu kata Yudas itu sebenarnya yang Mbak Nita bantah tadi gitu loh. Saya alihkan. Tapi kan sudah beda konteks. Anda sebenarnya cerdas loh saudaraku. Begitu saya membantah di Yohanes tadi tidak ada tentang ciuman, hanya ada di Lukas. Ada di Markus ada. Maka ini namanya sebentar dong. Kalau di Yohanes yang lagi kita bahas akulah dia itu akulah Yudas, ya kan? Kan itu nih mulanya. Anda membawakan Lukas 22 nomor 48 tentang cuman kudus. Di Yohanes Anda nggak cuman kudus, nggak ada. Maka apa gunanya Anda membawakan tentang cuman kudus dengan Yohanes tadi? Nggak nyambung, saudara. Ya betul nggak nyambung karena tulisan cium. Jadi itu yang abang ambil kelemahan. Maksud saya antara kata Yudas dia itu loh yang kita bahas itu bang. Iya karena gini konteksnya teks yang ada di dalam Lukas 22 nomor 48 ini kan memang poinnya adalah di ciuman kudus tandanya. Tanda yang harus digenapi. Tetapi yang kita bicarakan tadi tentang akulah Yudas ini nggak ada hubungannya sama ciuman. Itu kode itu bang. Ya kode, tapi di Yohanes dikasih tahu nggak? Tidak. Nggak ada, nggak ada. Kenapa kita kemudian di Markus Yohanes bang? Kenapa berkutat aja abang ke situ? Karena di Yohanes, karena di Yohanes, secara letterlek dalam original teks yang hanya terdapat pada waktu penangkapan. Prajurit-prajurit ini bertanya, aku mencari Yesus orang Nazaret. Padahal penetua-penetua Yahudi itu kata Yesus ini, padahal kalian tahu aku sering di Bait Elohim di sinagog. Kok kalian tidak nangkep aku kan gitu kan? Ya betul. Iya kan? Nah, betul. Ya, kok tiba-tiba mereka nggak kenal, nggak tahu Yesus yang waktu ditangkap? Karena kenapa malam. Mereka bertanya? Hah? Malam? Karena malam itu kali bang. Malam ya? Malam itu. Oh malam. Di Yohanes ada tulisan malam hari. Bukan kisahnya kita lihat itu kan pada tidur semua muridnya itu kan berarti kan malam berarti. Loh kalau tidur semua berjaga-jaga malam, ya kan? Iya. Terus kemudian ada nggak kemungkinan itu Yesus salah tangkap? Kalau malam nih. Bukan maksud, makanya mereka mencari. Itu betul Yesus. Makanya ditanya. Saudara. Oke, saya masuk maghrib. Ustaz Felix lanjut shiftnya. Aku salat maghrib dulu. Sabar ya, saudaraku. Kita lanjutkan. Kita have fun. Kita diskusi apa yang kita ketahui ya. Silakan Ustaz Felix. Assalamualaikum. Atau Ustaz Talib kalau mau masuk lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ustaz Talib monitor. Oh iya. Apa yang mau dibahas ini, Bang Kuira? Iya, apa yang mau dibahas? Tadi memang gini kebetulan kan teman-teman lebih paham, termasuk original teks. Saya kan cuma pegang satunya, ini cuma Alkitab TB. Terus difokus ke Yohanes tentang si Paulus itu, si Yudas. Setelah saya ini kan bandingkan dengan yang berhubungan dengan kisah di Lukas, karena ada mencium, dibilang, kan nggak ada Yohanes. Oh udahlah, kalau gitu kan gitu. Cerita itu aja bang, santai aja. Apa yang kita bahas lagi bang? Iya terserah sih mau bahas apa. Kalau saya sih ikut aja sama Otennya, karena bagi saya Oten itu spesial bagi saya. Spesialnya untuk diluruskan dari segala pemahaman yang keliru gitu. Oke.
yang kita bahas ini kan, kitab Anda kan nggak kita bahas, dalam artian mungkin karena kalian udah pada bahas, paham, dan memang saya akuin teman-teman Muslim yang naik ke Qomal pasti udah menguasai Alkitab, baru bisa jadi maju sebagai narasumber. Kami sendiri kebetulan memang sangat senang teman-teman mempelajari, kami yang sedikit mempelajari karena nggak dianjurkan untuk menghafal. Jadi saya memang saya akuin Kang Dito bagus, walaupun dia mualaf dia kan ya Bang ya, saya tahu. Makanya begini Bang Kuirang. Jadi lebih memahami sendiri, artian saya lihat argumennya bagus tadi Bang, cuman Bang Kuirang. Ya. Kenapa kitab itu perlu dihafal? Jangankan kitab yang kita katakan suci yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu kalau perlu setiap pejabat negara sampai ke daerah itu mesti hafal kalau bisa. Karena apa? Dengan hafalan itu, dengan dia tahu tentang undang-undang itu, makanya dia mudah menjalankan undang-undang itu. Tapi dalil menghafal karena dia tahu. Nah, ketika kemudian ketika kita kemudian tidak mengetahui undang-undang itu, apalagi seorang pendeta tidak menghafal, ya secara otomatis dia tidak tahu, maka bagaimana caranya dia mengajarkan, bagaimana caranya dia mengamalkan kitab itu? Gitu logika sederhananya seperti itu. Makanya Anda harus bertanya atau harus ketika kemudian orang Islam lebih mampu, lebih pasti menjabarkan daripada Bible itu secara bahkan secara rapi bagaimana caranya apologet Islam itu menjabarkan kitab itu. Begitu Bang. Oke, jadi begini Bang, sebenarnya saya bilang bukan dihafal. Kalau udah pendeta pasti menghafal. Saya kan mana ada, nggak ada pendeta. Selama saya sabar. Selama saya diskusi lintas agama, saya berhadapan dengan pendeta apalagi jemaat biasa, selalu pakai Bible, ambil Bible, ambil laptop. Sementara kita jarang loh buka Bible, jarang buka ini. Kenapa? Kita sudah nyaris banyak dihafal tentang konsep ketuhanan, konsep kristologi maupun eskatologi. Itu satu contoh sederhana tentang menjelaskan siapa Yesus. Sebenarnya dalam Bible itu lengkap dalam Bible siapa Yesus. Untuk apa Yesus diutus, kepada siapa Yesus diutus, bagaimana caranya Yesus menerima perintah atau firman. Selamat malam gitu. Untuk semuanya. Iya, selamat malam. Iya, makanya ini di sini saya tanyakan kepada Koira. Kita fokus dulu sama Yohanes 3 nomor 34. Kita bedah sama-sama siapa Yesus, apa tujuannya. Dalam Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ini jelas. Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Berarti dalam satu ayat ini, dua poin yang kita bisa ambil. Pertama, siapa yang diutus oleh Allah? Berarti yang diutus di sini adalah Yesus. Maka dialah yang menyampaikan firman Allah. Dia penyampai firman. Kemudian divalidasi dalam Yohanes 17:18. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Bagaimana caranya menerima firman? Yaitu dengan cara mendengar. Mendengar dalam mana? Yohanes 15:15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu dengan sahabat, sebab aku memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang didengar dari Bapa. Jadi sebenarnya kalau kita mengkaji siapa Yesus dengan menggunakan Bible, kita pasti tahu siapa Yesus gitu loh. Boleh saya bertanya, Bro Felix? Sabar dulu Pak, sabar, nanti ganti-gantian. Koira dulu. Oke, lanjut. Sabar. Jadi di sini kami bisa membuat sebuah kesimpulan bahwasanya Yesus adalah utusan, karena tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui utusannya. Dia adalah jalan keselamatan. Kenapa tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus? Sama kemudian ketika Nabi Musa diutus kepada bangsa Israel.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Nabi Musa. Sama ketika kemudian Nabi Ibrahim diutus kepada suku Kan'an. Suku Kan'an tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sama ketika diutus Nabi Isa yaitu Yesus alaihi wassalatu wassalam, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui utusannya. Sama dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa membela lautan, itu membuktikan kepada bangsa Israel bahwasanya dia adalah utusan. Adapun mujizat yang diberikan kepada Yesus alaihi wassalatu wassalam, yaitu membangkitkan orang mati, merubah air menjadi anggur, supaya menjadi bukti kepada bangsa Israel bahwasanya dia adalah utusan. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain. Coba kita pahami, pakai akal pikiran. Saya kira ini bukan di masjid, bro. Ya silakan. Saya diskusi dengan Koira. Mungkin Koira senang mendengarnya. Jadi silakan Bang Koira ditanggapi atau bagaimana Bang Koira? Jadi kamu bilang Muhammad itu diam dulu pengikut. Hargai dulu teman Anda. Hargai dulu teman Anda. Silakan Bang Koira. Siapa Jadi dulu ini? makasih. Bang, aku ngikut aku dulu, nanti cover nanti abang ya. Oke, silakan. Makasih Bang Felix, dan memang menguasai betul Alkitab itu ya sampai terinci. Yang abang bilang satu pun tak ada yang salah. Betul abang hafal. Sekarang menguasai, tolong jelaskan kepada saya Lukas 9 ayat 60. Oke. Lukas 9 ayat 60. Jelaskan dulu kesimpulannya apa? Oke. Lukas 9 ayat 60. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Abang lagi baca kan abang malah hafal. Oke. Saya kan cuma menyampaikan. Sabar. Oke, Lukas 9 ayat 60 di sini berisi pernyataan Yesus kepada seorang yang ingin mengikutinya, tetapi ia meminta izin untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Ya. Berisi pernyataan Yesus kepada seorang yang ingin mengikutinya, yang meminta izin untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Nah, ini yang saya heran, kenapa meminta izin untuk menguburkan ayahnya? Baca, jangan potong. Oke. Yang di bawah itu apa itu? Biarlah. Oke, sabar. Ya, saya ulangi. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, biarkanlah orang-orang yang mati secara rohani menunggu kematian sesama mereka. Tetapi kamu pergilah dan teruslah beritakan tentang kerajaan Allah kemana-mana. Jangan ngaur, ulang lagi 60 itu, bukan gitu kalimatnya. Oke, saya ulangi ya. Huruf merah loh itu. Iya, saya ulangi. Lukas 9:60. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, biarkanlah orang-orang yang mati secara rohani menunggu kematian. Nggak ada bang, nggak ada rohani. Oke. Dusta, tidak ada itu mati secara rohani, berarti dusta Anda. Itu bukan. aja. Ini saya baca Bible, Seandainya saya baca Bible, seandainya saya bisa buka kamera. Mati, jelaskan dulu. Oke. Bro. Seandainya saya bisa buka kamera, saya bukakan. Oke. Saya ulangi ya. Dan orang yang suka berdusta, itulah takia. Iya, jangan. Iya. Itu buktinya. Ini Bible saya. Ini jangan tambah-tambahi, jangan kurang-kurangi. Oke. Saya merujuk kepada Bible Tero Sabda ini. Saya merujuk kepada Pak Sabda. PB bang, PB terjemahan baru. Oke. Saya jadi pembantu di sini teman-teman. Saya jadi pembantu tapi biar. Oke. Dalam Lukas 9:60 di situ, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang yang mati. Maksudnya apa? Itu. Tetapi engkau. Maksudnya apa itu? Sabar dulu, belum selesai dibaca sudah ditanya maksudnya ini. Silakan angkat. Aduh, ini Kristen ini. Anda nggak ngerti kalau kita berarti. Udah? Oke, saya belum selesai baca, langsung ditanya maksudnya apa. Ini, ayo tunjukkanlah kalau Anda ini adalah manusia. Oke, lanjut. Silahkan Anda menyembah Yesus, silahkan Anda menyembah botol kecap, silahkan. Patung ya, silahkan disembah. Tiang listrik pun silahkan disembah.
Akan tetapi jadilah manusia, santai aja, santai, kita santai. Mendengar Ustadz nih memalukan, masa cuman congor aja bolak-balik gitu. Lanjut. Oke, saya ulangi ya, baca ya, saya ulangi. Dalam Lukas 9:60 di situ berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apanya yang mau ditanyakan di sini? Jelaskan, bukan membaca. Jelaskan ke Anda kan. Oh, jelaskan. Di sini Lukas 9:60 di sini ya adalah sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kenapa Bibel kalian andurabu? Coba tidak masuk akal. Coba kamu diam. Tidak masuk akal. Pertama, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Masa ada orang mati menguburkan orang mati?